Kenapa kita bisa yakin masuk surga? Karena apa? Karena kita tahu dosa kita sudah selesai dijatuhin hukuman. Bukan kita yang dihukum, tetapi juru selamat kita yang dijatuhin hukuman. Haleluya. Sebetulnya itu penyaliban Yesus Kristus di kayu salib itu sebetulnya kalau kita mau menghayati Luar biasa itu ya, membuktikan itu Allah mengasihi manusia. Ya kadang-kadang orang justru malah mengolok-olok. Nah itu Itu dia yang Pak. saya sayangkan. Itu miris makanya ya Pak. Miris, Pak. Karena mereka tidak tahu nanti ke depannya yang tadi seperti dikatakan akan ada yang menanti ketika dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, dia di mana ini? Saudara, malam hari ini kembali bersama dengan kami berempat di sini ada Diaken Yustias. Selamat malam Pak Malam. Yustias. Ada Saudara Joshua. Ya, Dan ada Gembala Pak Kurnia. Selamat malam Pak Kurnia. Malam. Narasumber kami malam hari ini menemani saya di acara podcast kebenaran. Saudara, seperti yang Anda ketahui sebelum-sebelumnya, memang kami senantiasa memperbincangkan atau mendiskusikan satu topik yang menyangkut iman kekristenan, di mana bukan kadangkala atau seringkali sebenarnya topik-topik ini sebenarnya menjadi misteri bagi banyak orang. Dan kami berharap lewat pengupasan tema malam hari ini memberikan Anda edukasi, memberikan Anda pengertian yang sungguh-sungguh sesuai dengan Alkitab. Jadi malam hari ini saya akan coba angkat satu tema, Pak Kurnia. Tapi sebelum diangkat satu tema, sebenarnya saya ingin coba dulu berikan satu ilustrasi. Ini cerita, ini entah ini cerita ini adalah cerita karangan. Kalau karangan kan berarti fiksi gitu. Nah, apakah ini cerita nyata? Ceritanya begini. Ada satu orang C itu apa sih ya namanya? C itu berarti Orang terhormat lah. orang terhormat. Ya. Jadi saya ini datang berkunjung ke rumah misioneri. Saya ini datang, mereka berbincang-bincang seperti layaknya seorang sahabat. Itu ya. Akrab luar biasa. Berarti memang toleransi ini penting. Gitu. Meskipun mereka berseberangan iman, tetapi mereka tetap akrab. Lalu di sela-sela perbincangan si saya ini ternyata punya asisten, Pak. Asistennya datang, cewek. Datang, terus bisikin sesuatu sama si saya ini. Bisikin sesuatu, nggak lama setelah dia bisikan sesuatu, si perempuan ini, si asisten ini pergi, saya ini nangis. Sampai segitunya sih, Pak. Nangis, sedih. Berarti ada kabar duka ini. Iya, kan sedih. Kalau sedih bukan kabar suka cita. Saya mau cerita sedih. Cerita itu. Iya. Oke, akhirnya sedih. Karena si saya ini nangisnya nggak kelar-kelar gitu ya, nggak selesai karena sedih sekali. Si misioneri yang sahabat istri ini akhirnya bersimpati. Kenapa sedih saya? Ada kabar kedukaan. Saya ini diam karena sangat sedih. Biasa ya nama sedih kan diam. Dia diam. Ada yang meninggal ya, kan gitu. Takut menyinggung kan, entah orang dekatnya, entah istrinya, entah saudaranya kan kita. Si misioner ini nggak tahu. Lalu sisa ini dengan suara yang dengan suara yang sedih, iya, katanya, ada yang meninggal. Siapa yang meninggal? Saudara, orang tua, Bukan. bukan. Orang dekat kami ini kata dia, orang dekat kami. Si misioner bingung, siapa? Malaikat Jibril dari salam. Si misioneri kaget. Malaikat Jibril meninggal. Si misioner bilang, bahlul kamu. Malaikat kok meninggal. Bahlul itu kalau tidak salah artinya bodoh. Bodoh kamu, kata si misioner. Kenapa? Kok malaikat meninggal? Mana ada malaikat meninggal? Mana ada malaikat meninggal? Si saya dengan gampangnya menjawab balik, kamu lebih bahlul dari saya. Kenapa? Kok kamu Tuhanmu meninggal? Cerita sedih jadi lelucon nih. Awalnya sedih, akhirnya lelucon. Iya. Luar biasa. Sebenarnya ini narasi sarkas yang bertujuan sebenarnya menyindir iman kekristenan. Karena hanya Tuhan
orang Kristen yang mati. Iya, hanya Tuhan orang Kristen saja. Katanya. Iya. Jadi sebelum saya kupas satu ilustrasi yang menarik ini lebih dalam lagi, saya mengajak atau meminta kesediaan Pak Yusias untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami memohon pimpinan pada kesempatan hari ini. Kami kembali untuk menayangkan podcast kebenaran, di mana podcast ini menyampaikan kebenaran firman-Mu dari serangan-serangan luar yang menyangkal keilahan Yesus Kristus. Biar lewat podcast ini orang dapat menangkap, mengerti siapa Yesus Kristus yang sebenarnya menurut firman-Mu, ya Tuhan. Pimpin acara kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesai, sehingga kami penuh hikmat di dalam menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, saudara, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dari tadi satu ilustrasi yang saya coba paparkan kepada kita semua yang ada malam hari ini dan saudara yang menonton. Memang sebenarnya ilustrasi ini sering dipakai oleh Ahmad Deedat. Ahmad Deedat itu sebenarnya profilnya ini adalah seorang syekh, kalau nggak salah berasal dari Timur Tengah, ya kalau nggak salah ya. India. Dan kebetulan beliau ini adalah kalau nggak salah mentornya Zakir Naik. Iya. Zakir Naik sendiri sebenarnya pernah datang ke Indonesia dan kalau nggak salah dia ceramah bahkan di Bekasi ya kalau nggak salah di GOR Bekasi. dan ditonton oleh, menurut saya mungkin ada Dan ribuan orang. itu sengaja diundang. Sengaja diundang oleh salah satu tokoh yang ada di Indonesia juga. Oke, saya nggak coba kupas siapa profil Ahmad Deedat ini, tapi ini sekarang ini narasi ini kembali dibawakan oleh Donitan. Pak Donitan. Iya, jadi diremix oleh Donitan. Nah, jadi dari satu narasi ini Pak, sepertinya memang keilahian Yesus Kristus memang dipertanyakan. Karena memang bicara tentang ketuhanan Yesus sendiri, terminologi orang Kristen kan sering menyebut dengan istilah kata anak Allah. Anak Allah yang kita percaya bahwa Yesus itu tadinya adalah firman. Dan memang bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah sendiri dan akhirnya menjadi manusia. Tetapi rupanya memang menurut kebanyakan orang mereka menolak terminologi ini. Mereka justru menuduh orang Kristen itu lebih percaya kepada manusia yang dijadikan Allah. Sehingga mereka akhirnya berargumentasi, kenapa Yesus itu mereka tidak percaya itu adalah Allah? Bisa mati. Nah, dengan narasi ini mereka akhirnya seperti seolah membuka alam pikiran orang, mencoba membuka alam pikiran orang, kok Allah bisa mati? Dan aneh lagi, kalau Allah mati, terus siapa yang ngurus bumi ini? Nah, gitu. Jadi mindsetnya berkembang begitu luas karena analogi yang salah kaprah ini. Karena sebenarnya memang kita sama-sama percaya juga, menurut kebanyakan orang malaikat saja mustahil untuk bisa mati. Hampir mustahil bisa kita mati. Tetapi dari satu ilustrasi ini Pak, sebenarnya ada beberapa poin pertanyaan yang saya kepengen Pak Gembala Kurnia kupas menurut Alkitab. Yang menjadi pertanyaan yang paling utama adalah begini Pak. Apakah perbedaan esensi anak Allah dengan malaikat? Karena mereka sebelumnya itu, maksudnya sebelum Yesus menjadi manusia, mereka ini kan sama-sama roh, kan gitu. Dalam hakikat, apakah mereka memiliki nature dalam arti pemikiran begini? Yesus itu kan adalah roh dan malaikat adalah roh. Maksud saya nature rohnya mereka itu sama tidak? Sehingga yang Allah ini bisa jadi manusia dan akhirnya mati, sementara si malaikat tidak. Bagaimana kira-kira Alkitab memandang itu? Pak Yus, ada yang mau ditambahkan? Cukup sebenarnya itu. Oke, silakan Pak Kurnia. Iya, jadi kalau ditanya bagaimana malaikat dan bagaimana anak Allah,
Kalau anak Allah itu adalah sebutan atau gelar untuk membedakan pribadi di dalam Allah Tritunggal. Oke. Di anak Allah atau Allah anak itu jadi membedakan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Jadi kalau malaikat itu kan ciptaan, dia diciptakan dengan, jadi ada dua yang diciptakan Allah dengan kehendak bebas. Itu malaikat diciptakan di surga, kemudian manusia diciptakan di Taman Eden di Cuman bumi. perbedaannya kalau malaikat itu tanpa tubuh dan darah daging, kalau manusia memakai tubuh darah daging dan Iya, tubuh jasmani. Itu aja beda. tapi sama-sama memiliki roh. Sama-sama memiliki roh, punya, jadi sama-sama berkepribadian. Ya. Ya, jadi artinya bisa berpikir, bisa punya perasaan, bisa punya kehendak. Malaikat dengan manusia itu samanya di situ. Bisa menentang Allah, bisa Betul. taat kepada Allah. Betul. Nah, jadi malaikat ada yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu yang disebut iblis dan atau setan. Gitu. Jadi itu jumlahnya juga sudah cukup banyak. Dan kalau di dalam Alkitab kita itu menyebutnya itu bisa iblis itu bisa menyamar juga jadi malaikat terang. Gitu. Hati-hati juga, begitu. Jadi bisa nyamar. Nah, kemudian di Efesus itu kita disuruh memakai perlengkapan senjata Allah karena musuh kita itu roh-roh jahat di udara. Roh. Ya, jadi roh-roh jahat di udara. Nah, sementara anak Allah kalau tadi dipikir dianggap bahwa hanya roh saja, ini tidak. Kalau anak Allah itu pribadi, nama untuk pribadi firman, itu kalau kita melihat di penciptaan, di Kejadian pasal 1 ayat 26 itu kan dalam menciptakan manusia, Allah Tritunggal berkata, marilah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Kan gitu. Nah, manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Allah yang mana? Allah yang pribadi apa? Yang segambar dengan kita. Ya, tentu bukan dengan yang Bapa atau dengan yang Roh Kudus, tetapi rupa dan gambar itu kan sesuatu yang bisa ada bentuknya. Gitu. Jadi segambar dan serupa dengan kita, artinya kita segambar dan serupa dengan Yesus Kristus, dengan anak Allah. Makanya Alkitab mengatakan bahwa ada istilah Adam yang pertama dan Adam yang kedua, Pak, ya. Adam yang pertama itulah Adam yang diciptakan Taman Eden, Adam yang kedua Kristus Yesus, begitu, Mas. Ya. Nah, jadi Yesus Kristus sebelum menjadi manusia, itu dia sudah berfisik. Kan ada rupanya. Gambar dan rupa. Nah, itulah ya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Yesus Kristus sebelum inkarnasi, sebelum menjadi manusia. Bedanya adalah begini, sebelum inkarnasi, itu tubuhnya itu tubuh yang tidak bisa mati. Tubuh kemuliaan, Pak. Tubuh kemuliaan, kan gitu. Sebelum inkarnasi. Nah, menjadi manusia itu adalah mengenakan tubuh yang sama dengan kita. Tubuh jasmani. Makanya lewat kelahiran kan, itu. Makanya lapar, haus, tidur gitu, Pak, ya. Nah, maka kalau kita membaca di Kejadian, coba kita baca Kejadian pasal 3 ayat 8, itu setelah jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, Ya, mereka mendengar bunyi Langkah Tuhan Allah. langkah Tuhan Allah. Kan gitu. berarti ada fisik ya. Ada fisik. Bunyi langkah Tuhan Allah, kan begitu. Nah, jadi Adam melihat Tuhan. Ya kan? Adam melihat Allah. Nah, yang dilihat Adam ini pribadi Allah yang mana? Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan ayat di Yohanes pasal 1 ayat 18, Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. ya. Jadi Adam itu melihat Allah, Adam melihat Tuhan, mendengar bunyi langkah Allah, Tuhan, kan gitu. Nah, pribadi Allah atau Tuhan yang mana?
yang dilihat oleh dia gitu kan. Nah, kalau kita bandingkan di Yohanes 1 ayat 18 tadi, tidak seorang pun melihat Allah termasuk Adam. Ya, termasuk Adam betul. Ya kan? Tapi di kejadian dia lihat. Nah, berarti Allah yang dilihat Adam Ya ini. itu bukan Allah Bapa Iya. atau Allah Roh Kudus, bukan. Yang dilihat Adam Yang adalah ada di pangkuan Bapa. anak tunggal Allah. Nah, Yang jadi ada di pangkuan anak Bapa. tunggal yang duduk pangkuan Bapa kan Dia dia yang yang menyatakannya. Artinya apa? Yang datang Yesus. di Taman Eden itu Yang dilihat adalah- Adam, pribadi yang Yesus. dilihat Pribadi Adam, Yesus. itu adalah Tuhan Yesus sebelum Inkarnasi. menjadi Menjadi manusia. Gitu. Berarti mengenakan tadi tubuh kemuliaan itu ya. Ya, mengenakan tubuh kemuliaan dan itu tidak bisa mati. Gitu. Tubuh kemuliaan itu tidak bisa mati. Oh, Tapi sifatnya- bisa dilihat, Pak. Bisa dilihat. Oh. Sifatnya kekal ya maksudnya, Pak. Si kekal. Karena kan Adam melihat Iya, iya. gitu. Melangkah aja bunyi. Nah, jadi kitab Kejadian kan menggambarkan bahwa Allah datang di taman itu, ada langkahnya dilihat. Jadi percakapan itu ada melihat Tuhan muka dengan muka di situ. Nah, tetapi kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 18, yang dilihat itu bukan pribadi Allah Bapa atau pribadi Allah Roh Kudus, tetapi adalah Allah Anak atau Firman. Begitu. Berarti boleh dikatakan, Pak, bahkan mungkin nanti saat kita juga sudah kembali kepada Bapa di surga, yang kita lihat di surga itu berarti bukan, kita nggak bisa lihat pribadi Bapa gitu maksudnya, Pak? Atau gimana, Pak? Ya kita Sejauh yang itu kan kita belum nyatakan sih. Alkitab nyatakan waktu Stefanus itu langit terbuka, dia melihat anak manusia Duduk di sebelah duduk kanan. di sebelah kanan Allah Bapa kan gitu. Ya nggak tahu itu bagaimana ya bisa mengidentifikasi Allah Bapa dan Allah Anak kan begitu. Jadi Iya, bisa iya, mengidentifikasi Tritunggal kan. Iya, betul. Nah, tetapi kita nggak tahu pasti apakah nanti hanya kita melihat Tuhan Yesus, ya kita nggak tahu pasti. Yang pasti-pasti aja yang diceritakan di Alkitab Iya. aja. Yang dinyatakan di dalam Alkitab aja yang kita Nah, pasti. kadang kan orang suka bernalar, berluar nalar istilahnya. Nah, itu yang kita misalnya mau menampik hal itu. Tapi ini memang menarik karena manusia itu kan bukan sejenis apa, tergolong makhluk yang Pengen tahu. Iya. Rasa pengen tahu. Karena kan punya akal pikiran kan. karena justru manusia itu kan pikirannya terus Iya. mengembangkan diri. Rasa pengen tahu bagus, Pak Riko. Tapi jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Ini penting ini. Ya, jadi sebelum inkarnasi anak Allah ini tidak bisa mati, gitu. Sebelum inkarnasi tidak bisa mati, begitu. Nah, Allah kan Karena memang pribadi Allah, tubuh juga dengan memakai tubuh kemuliaan, seperti itu. Jadi kalau malaikat kan memang tidak bertubuh, gitu. Dia diciptakan tidak ada tubuhnya. Memang tidak bisa mati. Jadi pada saat Yesus Kristus di kayu salib, itu yang mati tubuh jasmaninya, Pak ya? Begitu. Ya, mati itu begini loh. Ya, definisi mati kita manusia mati itu apa? Definisi kita manusia mati itu adalah terpisahnya Jiwa tubuh dan roh, kita dengan jiwa dan roh. jiwa dan roh. Kenapa? Karena manusia ini kan memang terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Alkitab menyatakan itu, ya kan? Jadi ada roh dan jiwa yang berpisah dari tubuh. Tubuh jasmani ini ya, Pak? Tubuh jasmani ini. Tubuh jasmani ini kan mati. Kenapa bisa mati? Karena kan jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Kalau kamu makan, itu kamu mati. Kalau tidak makan, tidak mati nih. Hidup terus. Iya. Nggak akan pisah gitu. Nah, jadi definisi mati manusia adalah terpisahnya tubuh dan tubuh dengan jiwa dan roh itu terpisah. Makanya saat manusia mati, tubuhnya makan bisa dimintain pertanggungjawabannya, Pak ya. Apanya? Karena manusia kan dimintain pertanggungjawab setelah mati, bukan saat hidup ini kepada Tuhan kan. Jadi yang dimintai pertanggungjawabnya rohnya, Iya. bukan tubuh jasmaninya ya. Bukan tubuh Nah, kita jasmani. tanya sama Donitan besok.
Terus yang dihukum Siapa itu? Nggak tahu. Nah, nanti kan begini, kalau manusia ya kan di akhir zaman itu yang roh dan jiwa mati, Iya. kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, artinya dia belum mendapatkan penyelesaian dosa. Nah. Maka nanti ketika ada kebangkitan, Iya. jadi tubuh dan jiwa itu bersatu dengan tubuh yang tidak mati, itu akan mendapatkan penghakiman kekal Di neraka. di neraka, gitu. Jadi jangan coba-coba mengolok-olok Tuhan yang mati ya. Ini perlu peringatan buat Tonitan ini. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan Tuhan kok mati, gitu kan? Itu Tuhan mati itu dalam pengertian karena sudah menjadi manusia. Gitu. Kalau Tuhan Yesus itu tidak menjadi manusia, maka tidak bisa mati. Makanya dia perlu jadi manusia gitu ya, Pak. Perlu jadi manusia untuk memang supaya akhirnya bisa mati. Kenapa perlu bisa mati? Kan pertanyaannya betul, Pak. seperti itu. Kenapa kok harus mati? Iya. Gitu. Kenapa Tuhan kok mati? Tuhan kok mati? Tuhan kok repot-repot harus mati. Nah kan seperti itu. Nah jadi karena tanpa penebusan dosa, kan dosa itu dibereskan dengan dijatuhin hukuman. Itu normatifnya, Pak. Ya, itu yang benar. Itu yang benar. Itu prinsip keadilan, Iya. gitu kan. Kamu bersalah, dibereskannya dihukum. Iya. Nah, maka di dalam perjanjian lama itu sebelum juru selamat itu datang, ini bahwa nanti ada juru selamat yang akan jadi korban untuk dosa semua manusia, itu ada upacara persembahan korban domba. Kenapa korban domba? Kan dombanya yang dikorbankan nggak ada salah. Makanya disebut domba korban, Pak. Betul, makanya korban dia. Ya, korban. Dia nggak ada salah. Gitu. Yang salah siapa? Yang salah adalah yang mabak. Dosa kan gitu. Jadi dia berdosa, dia bersalah karena diatur. Dosa itu harus diselesaikan dengan penghukuman. Nah, maka domba ini jadi korban dosa. Ini hanya sebenarnya kan lambang. Gitu. Di dalam kitab Ibrani kan tidak ada darah domba yang bisa menghapuskan dosa. Jadi menurut Alkitab, ya dosa diselesaikan dengan penghukuman. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan dosa selesai dengan amal, perbuatan baik itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya? Tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Iya. Bahkan dibilang katanya rajin pelayanan, rajin ke gereja itu, Pak. Ya, jadi prinsip keadilan kan salah, dia harus dihukum. Karena kan dari awalnya kalau kamu makan, kamu mati. Kenapa mati? Mati kan hukuman yang paling berat. Iya. Betul. Nah, Yesus Kristus itu kan adalah seperti domba yang mati, dijatuhin hukuman dari dosa orang, bukan dosanya domba. Ya, domba nggak buat apa-apa. Domba nggak buat apa-apa. Nah, Yesus Kristus itu adalah seperti domba yang perlu dibawa kepada pembantaian. Nah, jadi dia tidak ada salah. Dia tidak bernoda, dia tidak bercacat, tetapi dijatuhin hukuman karena untuk menebus dosa manusia. Berarti perjanjian lama itu domba itu lambang atau simbol Yesus Kristus gitu ya. Nah, makanya kan penting sekali dengan Tuhan Yesus ini yang kalau tidak inkarnasi dia tidak bisa mati. Nah itu. Gitu kan? Ya, betul. Dia tidak bisa mati. Dan tidak akan mati, Pak. Dan tidak akan mati. Karena konsep mati adalah manusia ya, Pak. Tubuh yang fana ini terpisah dari roh dan jiwa. Itu pengertian konsep kematian, Pak. Kematian. Nah, maka Tuhan Yesus itu menjadi manusia sama seperti kita menjadi manusia kan lewat kelahiran. Nah, inilah namanya inkarnasi. Inkarnasi itu tinggal dalam daging, dalam karnal. Ya, karnal daging. Jadi dalam daging gitu. Nah, yang bersifat panah, yang dari tanah, kan seperti itu. Nah, maka penting sekali kalau kita membaca coba Ibrani 10 ayat 5 ini bahwa Tuhan Yesus itu perlu dan harus menjadi manusia. Saya baca ya. Ibrani pasal 10 ayat 5 ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Wah.
Yang Jadi, dimaksud karena itu ketika dia masuk ke dunia nih Yesus Kristus. Ya. Jadi darah domba tidak menghapus dosa, makanya perlu Allah Bapa menyediakan tubuh. Nah, tubuh yang dimaksud adalah tubuh yang seperti kita, gitu, seperti kita. Bahkan ketika dia inkarnasi, Tuhan Yesus itu memakai tubuh, memakai rupa yang paling hina. Iya. Hamba. Nah, Kan seperti itu kalau kita baca coba Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri mengosongkan dirinya sendiri. dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi pentingnya di sini Yesus mati. Mengapa bisa mati? Karena memang sudah betul-betul menjadi manusia. Ya. Kan begitu. Nah, justru kalau ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh manusia, itu juga penyesat. Dari antikristus ya. Antikristus juga. disebut bidat juga. Bidat juga. Itu bukan Yesus yang Alkitabiah kalau dia tidak jadi manusia. Makanya kan ada istilah Tuhan Yesus sering berkata, anak manusia harus menderita. Kan seringkali Tuhan Yesus juga Berarti berkata, boleh dikatakan bahwa Yesus Kristus punya dua nature, Pak ya? ya. Nature Allah 100%, nature manusia 100% gitu ya. Makanya ada anak Allah, ada anak manusia gitu ya, Pak. Itulah keberadaannya. Itulah keberadaan Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi ini. Itu ketika ada di muka bumi ini ya. 100% manusia, 100% Allah. Ya. Kematiannya di kayu salib itu nature kemanusiaannya. Itu pisahnya seperti kita mati. Iya. Gitu. Berarti sebenarnya Sebenarnya nggak bingung ya, Pak. sebenarnya begini, saya sih Kita bisa mati. Iya. Ya kan? Iya, benar. Tuhan Yesus itu kan menjadi manusia yang jadi bisa mati. berarti sebagai Allah, meskipun dia di dalam Yesus, Allahnya tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Sebenarnya roh kita juga tidak mati. Iya, makanya sebenarnya nggak susah untuk mengerti. Definisi mati kan Ya itu terpisahnya penting tuh, Pak. Nah, tubuh, definisi mati penting ini, Pak. tubuh Pengertian dengan mati. roh dan jiwa. Itu definisi mati daging. Mati itu kan manusia mati. Manusia mati. Tapi gini loh Pak, bagaimana dengan kematian secara roh? Alkitab sering bilang bahwa ada istilah kematian kedua. Itu masuk neraka. Oke, nah gini loh Pak, dari tadi rangkaian penjelasan Pak Kurnia tentang perbedaan antara kematian daging dan kematiannya terpisahnya daging, maksud saya terpisahnya tubuh dari roh dan jiwa itu kan disebut kematian daging. Sementara kan narasi yang tadi diceritakan oleh Donitan itu adalah kan sebenarnya menyinggung kepada Allah mati, kan gitu. Ini kan sebenarnya dua jelas perbedaan pandangan yang jauh bertolak yang kontras gitu. Karena yang satu beranggapan bahwa Allah secara Allah bisa mati, sementara doktrin kekristenan itu secara roh Allah tidak pernah bisa mati, Allahnya kan gitu. Nah ini saya Jadi gini, kalau kepada memahami Yesus Kristus, kan begini, Yesus Kristus itu disediakan tubuh oleh Allah Bapa. Iya. Nah, tubuh ini kemudian akhirnya kan disalibkan. Nah, matinya Tuhan Yesus itu adalah tubuhnya terpisah dengan keilahian itu. Kan gitu. Ya kan tubuh fisik. Gitu. Kalau kita kan jiwa dan roh di dalam tubuh. Kita terpisah mati. Nah, kalau Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus adalah Allah ada di dalam daging. Iya. Gitu. Allah ada di dalam daging. Nah, matinya Tuhan Yesus adalah terpisahnya antara daging dan keilahiannya. Iya. Kan gitu. Sebenarnya jadi mudah sebenarnya Pak kalau misalkan dari tadi Bapak jelaskan tentang definisi kematian ya Pak. Sebenarnya sama aja seperti ya pada umumnya kita nih kalau makhluk hidup ini khususnya manusia maksudnya mati ya memang terpisah dengan jiwa dan roh. Hanya bedanya kita jiwa dan roh kita bukan Allah ya nature-nya, tetapi roh kita ya memang nafas dari Allah
Sedangkan Allah itu sendiri yang masuk ke dalam daging sehingga ketika dia mati ya Oke. maksudnya terpisah. Oke. Makanya Yosua saat mati, setelah mati minta pertanggungjawaban. Jadi Karena roh begini, itu bertanggung jawab. tidak bisa dibilang kalau begitu pas Yesus, kalau Yesus itu Tuhan, mati, hilang dong Allah. Tidak. Iya, tidak, ya. Manusia mati, roh dan jiwa juga tidak hilang. Betul. Kan gitu. Bagi kedua tujuan ya Pak, salah satu tujuan itu. Ya. Berarti bisa nggak saya tarik kesimpulan bahwa sebenarnya secara esensi atau hakikat, roh Allah itu berbeda dengan roh malaikat. Tetapi roh malaikat itu bisa sama dengan roh manusia. Apakah begitu? Karena kenapa saya bikin begitu? Karena memang malaikat dan manusia rohnya bisa sama-sama dihukum. Betul. Begitu kah? Artinya justru malaikat itu memang sebenarnya kan Lucifer itu kan malaikat yang jatuh. Kan gitu kan Pak? Dan dia kan masih roh kan begitu. Akhirnya Makhluk kan roh, makhluk iya, roh. iya. Dan mereka kan secara hakikat mereka adalah roh, bisa dihukum. Dan akhirnya itu yang disebut dengan mati yang sesungguhnya. Artinya bahwa sebenarnya hakikat rohnya Allah atau rohnya Yesus itu berbeda dengan rohnya malaikat ya Pak. Iya, karena kan Tuhan Yesus kan penciptaannya malaikat. Kan gitu. Tapi malaikat equal dengan manusia. Secara roh ya maksud saya. Secara ciptaan ya. Secara ciptaan ya. Ya, dia sama-sama diciptakan begitu. Oke. Nah, Paham saya. jadi itulah memahami kematian dari Tuhan Yesus. Jadi nggak bisa Allah mati itu tidak bisa, karena yang mati adalah definisi mati terpisahnya tubuh dengan keilahian dia, begitu. Nah, kalau kita baca di penting sekali, maka ini kematian Tuhan Yesus ini Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan tuntutan hukum Taurat. Disinilah terjadi penyelamatan kepada kita yang percaya. Kalau kita membaca hukum Taurat, maka hukum Taurat itu akan menyatakan kita berdosa. Nah, upah dosa apa? Maut. Kamu akan dihukum, kan gitu. Nah, kalau tidak ada juru selamat yang menggantikan hukuman dosa kita, ya kita akan dihukum, kita akan mati. Kita tanggung sendiri berarti. Kita ya, Pak? tanggung sendiri. Kan seperti itu. Nah, tetapi ini desain Allah untuk menyelamatkan manusia supaya tidak melanggar keadilannya. Maka pribadi anak Allah itu berinkarnasi menjadi manusia, Menerima hukuman. menerima hukuman. Nah, maka membatalkan tuntutan hukum Taurat. Sudah dihukum. Makanya Yesus Kristus waktu inkarnasi menjadi manusia, dia menerima hukuman dosa yang Paling berat, yaitu mati. mati. Clear Pak ya. Dia menanggung hukuman berapa banyak orang? Semua. orang Yang mau Dari percaya Pak? Atau lingkup penebusannya Itu semua orang. itu semua orang. Yang ditebus adalah yang bertobat dan Dan percaya. menerima. Artinya begini, kalau semua orang dari Adam sampai manusia terakhir itu memutuskan percaya kepada Yesus Kristus, bertobat, mengaku diri orang berdosa, maka cukup untuk menebus dosa semua manusia, gitu. Nah, tetapi kalau manusia ada yang memutuskan saya tidak mau percaya, ya sudah, berarti kamu akan tanggung sendiri Dosanya. konsekuensi dari dosa kamu, itu akan tanggung sendiri. Tapi gini Pak, masalahnya ada sering juga yang dipertanyakan mengenai ini ya Pak. Ini kan udah bahas juga tentang lingkup penebusan Kristus ya. Artinya tadi Bapak katakan juga bahwa yang secara lingkup penebusan semua manusia sebenarnya. Iya. Tetapi yang akan diselamatkan itu adalah mereka yang mau bertobat dan percaya terhadap penebusan. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa hanya dengan bertobat dan percaya kepada Yesus bisa jadi ikutan juga menanggung dosa saya katanya? Kan yang mati kan dia. Berarti harusnya dia itu cuma menanggung dosanya dia sendiri. Bagaimana mana mungkin satu orang yang misalkan ada jutaan orang bersalah, yang nanggung cuma satu orang, harusnya kan untuk jutaan orang ya pribadi itu sendiri gitu. Nah, ini bagaimana Pak? Ini sering sekali ditanyakan soal. Ya, kalau tidak mau diselamatkan ya memang harus tanggung sendiri.
Yesus itu kan bukan tanggung dosanya dia. Yesus kan tidak ada dosa. Karena tadi dia Allah yang berinkarnasi di dalam daging. Allah yang tinggal di dalam daging. Jadi tidak berdosa. Oh, Seperti itu. Kuncinya karena Yesus ini tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Jadi kematian Tuhan Yesus itu sebenarnya sah untuk menebus dosa semua manusia. Karena Karena dia semua tidak- manusia keturunan Adam. Iya. Gitu. Dan udah berdosa gitu ya. Tidak berdosa. Jadi Yesus Kristus itu memang betul-betul benar inkarnasi menjadi manusia. Kalau tidak menjadi manusia, tidak bisa mati. Walaupun di Adam tadi kan sudah lihat muka dengan muka juga. Gitu. Tetapi itu tidak bisa mati. Bisa mati itu kalau menjadi manusia. Karena hanya manusia yang bisa mati. Gitu. Ada tubuh dan jiwa dan roh terpisah. Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus kan hanya 3 hari. Betul. Iya. Kalau seterusnya, kalau tidak bangkit, ya akan jadi tanah. Tetapi Tuhan Yesus kan bangkit. Gitu. Nah, di dalam 3 hari itu, kalau kita membaca di 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dan 19, 1 Petrus pasal 3 ayat 19. ayat 18 dan 19, Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. ya, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, sini dulu. Ya, yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Manusia. Jadi kalau tidak inkarnasi, tidak bisa dibunuh. Ya, jika jelas dikatakan keadaannya sebagai manusia. Betul. Terus, Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. ya. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, ini bagaimana juga nih Pak? Nah, itu kata Injil kan tidak ada sebenarnya di dalam teks bahasa aslinya. Jadi hanya memberitakan. Kepada roh-roh yang Pengumuman sebenarnya ya, Pak. Betul. Berarti ini ada sedikit kekeliruan oleh LAI mungkin Ya, dalam ada Terjemahan. terjemahan kurang pas di sini. Ya, bisa saja terjemahan salah, nanti ada perbaikan kan tidak apa-apa. Ya. Gitu. Nah, jadi dunia orang mati itu begini, harus dipahami begini. Kalau kita melihat kisah orang kaya dan Lazarus yang mati di dalam Lukas pasal 16, itu terjadi ketika Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib. Iya. Jadi dunia orang mati itu, kalau di dalam bahasa Yunaninya kan Hades, di bahasa Ibraninya itu Sheol. Di Hades ini terpisah tempat siksaan dan tempat pangkuan Abraham. Nah, Ada jurang di tengah-tengah. dua tempat ini terpisah dengan jurang. Masih bisa saling lihat-lihatan. Nah, tempat siksaan ini disiksa dengan api. Karena orang kaya yang diceritakan di dalam Lukas Ya, pasal kepanasan ya. 16 itu dia sangat kesakitan karena nyala api kan Ya, begitu. kehausan dia. Minta Lazarus seberangi untuk kasih tetes air. Di situ sudah disiksa dengan api ya, Pak? Sudah disiksa dengan api. Gitu. Nah, jadi cuma ini tingkat apinya, hukumannya semua kejahatan masih sama. Seperti itu. Nah, jadi begini, kenapa kok ini tidak Abraham, kok tidak langsung masuk surga? Ya kan? Ya. Lazarus itu kok tidak langsung masuk surga? Itu kenapa ada di tempat pangkuan Pangkuan Abraham itu? Nah, jawabannya adalah karena dosa mereka itu belum dijatuhi penghukuman. Dengan kata lain belum itu dibereskan. makanya. Ya. Dengan kata lain belum dibereskan. Belum diselesaikan ya Belum Pak? diselesaikan. Mengapa? Karena penebusan dosa mereka itu belum terjadi. Kapan terjadinya? Terjadinya adalah saat Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, membiarkan dirinya disalib. Dan penyaliban itu adalah bentuk dari penghukuman yang paling berat. Maka Yesus rela untuk membiarkan dirinya ditangkap, menderita, dihina, dan akhirnya dipaku, dan dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Makanya di atas kayu salib itu Tuhan Yesus berdoa kepada orang yang menganiaya dia, yang menyalibkan dia. Dia berdoa, Bapa,
Ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu. Nah, setelah Yesus mati, menyerahkan nyawanya jam 3 begitu kan? Menyerahkan nyawanya. Nah, di 1 Petrus tadi di dalam roh dia pergi ke dunia orang mati itu. Jadi itu yang selama 3 hari 3 malam itu Di ya. situ di dunia orang mati. Yang ada Lazarus dengan orang kaya tadi, Pak. Betul. Dia Orang kaya enggak berarti ya, enggak ikut ya. Orang kayanya lihat juga. Lihat lah. Lihat. Nah, orang kaya, karena kalau orang kayanya kan lihat Lazarus, tapi tempat itu terpisah. Oh, dia cuman ada perbatasan gitu tadi ya. Jadi ketika Tuhan Yesus di dalam roh turun ke dalam dunia orang mati itu orang yang di dalam tempat siksaan itu tahu bahwa mereka memang imannya sudah salah. Menyesal mereka kenapa waktu hidup di muka bumi tidak bertobat, tidak percaya. Sudah telat. Gitu. Lazarus yang miskin di dunia ini susah-susah itu akhirnya tahu imannya sudah benar. Imannya benar ya kan dia dapat hidup yang kekal dan akhirnya dibawa pergi ke surga. Jadi semua yang di situ dibawa ke surga. berarti tempat pangkuan Abraham ini sekarang sudah tidak ada lagi orang di situ. Sudah tidak ada lagi. Maka Yesus bilang kan kepada penyamun di sisi Tuhan Yesus itu, hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Nah, Firdaus itu adalah gambaran satu taman yang indah gitu. Nah, entah dibawa ke pangkuan Abraham dulu kan gitu, baru nanti dibawa ke surga. Ya, kalau kasus orang penyamun di sisinya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga berarti pergi ke dunia orang mati itu dulu. Ya, dia ke pergi pangkuan dulu Abraham ya. dulu itu. Baru nanti 3 hari kemudian dibawa ke surga. luar biasa yang sih. kalau kita sekarang ini begitu kita mati yang ada di dalam Kristus langsung ke surga, Pak, ya. Langsung ke surga. Nggak ke pangkuan Abraham dulu. Tidak ke pangkuan Abraham karena Abrahamnya sudah tidak di situ juga. Berarti waktu Yesus sebelum mati surga kosong. Untuk manusia ya? Iya, untuk manusia kosong. Untuk manusia surga kosong, neraka kosong. Sebelum Yesus mati. Ya, sampai sekarang neraka yang lautan api belum ada orang dilemparkan Iya, di situ. tetapi setelah Yesus mati di pangkuan Abraham itu sekarang tempat pangkuan Abraham itu sudah tidak ada orang di situ. Tetapi masih ada orang di tempat yang Siksaan. siksaan. Di Hades atau Neraka masih belum. Yang lautan api itu belum. Belum ya Pak, karena tempat penghukuman di situ ya Pak. Ya, tempat penghukuman yang membedakan nanti setelah diadili. Jadi orang yang masuk ke dalam lautan api itu adalah nanti diberikan tubuh kebangkitan, tetapi nanti dilemparkan ke dalam lautan api. Malang sekali itu ya Pak. Begitu. Itu Jadi hidup memang kekal. Alkitab sendiri sebenarnya memisahkan kata pangkuan Abraham dengan surga. Itu tempat yang berbeda ya Iya, Pak. tempat yang berbeda. Lalu tempat Firdaus. penghukuman itu dengan neraka kekal Lautan itu. api. Ya. Lautan api itu tempat yang berbeda juga Berbeda. ya Pak. Jadi jelas ya. Kita orang Kristen itu nggak percaya dengan siksa alam kubur. Nggak percaya kita dengan Maksudnya apa sih salam? orang dikubur disiksa di situ. Barang orang mati masa disiksa. Ini kan iman yang lain. Yang Mati disiksa mau coba ternyata. kokokan kita. Paling ada ulat-ulat ini. Tapi memang semua orang yang tidak percaya kepada Yesus sekarang ini masuk ke tempat yang disiksa itu ya Pak. Di bawah pangkuan Abraham itu ya. Ya. Dan di tengah-tengah mereka ada jurang yang tidak terpisahkan. Nggak ada orang bisa seberang. Betul. Berarti nggak ada rambut yang dibelah 7 di situ. Ada. Dan itu yang dikatakan yang ada ulat-ulat hidup itu apakah itu Itu di neraka ya, Hades atau nanti Di lautan api itu. Oh. Itu nanti yang di lautan api. yang retak gigi Ya, ya, Pak. Penghukuman terakhir itu. Penghukuman terakhir itu. Sungguh mengerikan ya, sudah panas ada ada ulat-ulat. Artinya begini, maksudnya ulat-ulat itu adalah menggambarkan bahwa kamu dihukum itu kamu tidak jangan bayangkan kamu bisa mati gitu. Dia akan terus hidup. Kamu akan tetap hidup di situ, tetapi dan dihukum dengan api selama-lamanya di situ. Itu tidak akan padam begitu. Jadi itulah neraka yang digambarkan di dalam Alkitab. Makanya kita perlu Lautan sekali api menginjil itu ini, Pak. Seperti itu. Yang sampai orang masuk sih. Iya, aduh kasihan sekali. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus pertama kali bangkit,
ada cerita yang menarik, coba dibaca di Yohanes pasal 20 ayat 15 dan sampai 18. Jadi, Yohanes siapa? ya, Injil Yohanes pasal 20 Ayat 15 sampai 18. kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Nah, ini Tuhan Yesus sudah bangkit yang bercakap-cakap dengan Maria nih. Ya, lanjutkan. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Oh, jadi si Maria sendiri juga berpikir ada yang mencuri Ya, tubuh Yesus gitu ya? iya, kan tiba-tiba hilang gitu kan. Ketemunya dianggap penjaga taman itu. Artinya begini, kita melihat begini, Maria kan tidak langsung mengenal bahwa itu Tuhan Yesus. Kenapa itu? Artinya tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Artinya kenapa? Ya kalau kayak kalau kita orang Jawa lihat pangling gitu kan gitu ya. Berarti ada fisik atau rupa yang berbeda. Jelas berbeda ya Pak. Tetapi jelas itu sama. Jelas itu adalah Tuhan. Dari mana? Kalau kita lihat di jalan di Emmaus itu dari tangan yang berlubang paku. Dan di pengajarannya juga ya Pak. Dari dia juga Memberkati itu kan. Memakan roti dan akhirnya tangan berlubang paku itu. Nah, kemudian lanjutkan yang tadi cerita tadi. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, terus Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." ya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu. Iya. Jadi itu Maria dipanggil sama Tuhan Yesus, Maria. Baru nggak Marianya apa ya? 2 kali kan dipanggil Iya. kan. Pertamanya kayak tukang Bukan kan gitu kan. Makanya kalau kamu yang ambil tunjukkanlah gitu. Nggak diapa-apain dah kan gitu. Iya. Suruh ngaku lah. Disangka maling mayat. Gitu. Nah, jadi dipanggil lagi Maria. Jangan lalu biar dia panggil Rabuni. Udah mulai ngeh itu, udah tahu itu Tuhan, gitu kan. Mungkin juga Maria melihat tangannya Dan suaranya juga mungkin dia dengar. suara Tuhan. Dan Maria juga, kok tahu namaku? Iya, betul. Kok tahu namaku ya? Gitu. Tapi tidak boleh Ini sentuh. Maria ibunya. Maria Magdalena ini di sini. Magdalena. Iya. Jadi tidak boleh sentuh sebelum Tuhan Yesus datang dulu. Nah, kalau di dalam kitab Ibrani itu memberi persembahan kan gitu. Luar Membawa biasa. persembahan. Jadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu juga, Tuhan Yesus membawa orang yang di pangkuan Abraham itu akhirnya pergi ke surga. Nah, baru nanti turun menyatakan diri lagi, membuktikan bahwa Dia yang sudah mati, Dia yang bangkit. Dia mau tidak berkuasa atas dirinya, gitu. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, gitu. Nah, maka setelah kebangkitan ini, murid-murid tidak ragu, tidak sangsi bahwa memang Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan, itu Raja segala raja. Jadi konsep inkarnasi ini menjadi manusia ini adalah penting, doktrin utama di dalam Alkitab ini. Coba kita baca di 1 Timotius 2 ayat 6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Telah apa katanya? Menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Kalau tidak inkarnasi tidak bisa. Harus mati menjadi manusia. Harus mati. menjadi manusia. Iya. Gitu. Kalau dia tidak menjadi manusia, ya, Nggak bisa mati. tidak bisa mati. Maka harus menjadi manusia untuk menjadi tebusan. Jadi kita ini Yesus mati itu bagi kita bukanlah Tuhan mati, Pak. bukan begini, Gimana? bukan kita itu hina gitu. Tetapi itu adalah kemuliaan.
gitu. Maka kalau orang lihat salib itu hina, maka bagi kita salib itu malah apa? Mulia. Mulia, karena salib itu Lambang. disitulah dosa kita diselesaikan, disitulah yang harusnya kita mati. Yesus sudah mati ganti segala dosa. Jadi pengingat kita ya Pak sebagai orang Kristen. Sebenarnya gini loh Pak, orang Kristen sendiri tidak pernah menolak Yesus sebagai manusia adalah mati. Tetapi kadangkala hati kita juga kadang suka sedih karena mereka menyerang seolah-olah yang mati itu adalah Allah sendiri. Sehingga dengan tujuan apa sebenarnya gitu? Bukan mau bukan mau menyatakan iman yang berbeda, enggak. Justru mereka mau coba berusaha, kalau kamu percaya Allah mati berarti kamu salah bahwa itu adalah Allah gitu. Kita beriman kepada Allah yang salah. Sebenarnya penyerangan itu tujuannya, titik ujungnya adalah itu. Nah, kita kan sebenarnya orang Kristen, kita sepakat bahwa memang mati dia sebagai manusia kan gitu. Tetapi kalau mati sebagai Allah kan, bagaimana coba menjelaskan mati sebagai Allah? Kan nggak bisa Allah jadi mati. Ya, jadi matinya Tuhan Yesus adalah dia inkarnasi masuk ke dalam menjadi manusia, kemudian pas mati ya terpisah pribadi keilahiannya dengan kemanusiaan. Berbeda dengan matinya manusia secara esensi apa? Kalau matinya manusia terpisah tubuh, daging dengan roh. Kan gitu. Daging, jiwa dengan roh terpisah. Tetapi matinya Yesus itu adalah terpisahnya dagingnya dengan keilahiannya. Dengan pribadi Allahnya. Nih, kalau boleh saya tambahkan. Nah, manusia mati nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan begitu. Apa gimana coba? Jadi, Tubuh Yesus, waktu tubuh Yesus mati, tubuhnya juga tidak bisa ngapa-ngapain. Tubuhnya. Enggak, maksud saya adalah manusia kan nggak bisa hidup lagi Pak kalau sudah mati. Itu maksudnya. begini, bedanya Yesus Kristus itu kan mati, tubuh jasmaninya mati kan buat kita orang berdosa, ya kan begitu. Nah kalau kita orang mati terpisah roh dan tubuhnya, itu nanti roh dan tubuhnya akan diberi kemuliaan. Yang percaya Yesus akan ke surga, yang nggak percaya akan dihukum. Begitu bedanya Pak. Iya. Bedanya di situ. Iya, betul. Paham? Ya, satu ayat tadi saya sudah sebutkan, Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Iya, jadi dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi doktrin Yesus adalah 100% manusia, itu sama pentingnya dengan doktrin Yesus 100% Allah. Gitu. Karena nggak mungkin bisa dipisahkan ini. Kalau begini, kalau dia bukan Allah, pasti berdosa. Iya. Tidak bisa menebus manusia. Kalau bukan manusia nggak bisa tanggung dosa. Kalau bukan manusia, Tidak bisa dihukum. Nggak bisa mati. Iya. Nggak bisa mati. Jadi nggak bisa tanggung dosa, benar. Tidak bisa tanggung dosa. Jadi sama pentingnya 100% Allah, 100% 100% manusia. Nah, kematiannya itu adalah terpisahnya manusia dan Allah tadi. Ya kayak koin dua sisi ya Pak, saling berkaitan satu sama lain ya Pak, nggak Ya. bisa terpisahkan gitu ya Pak. Nah, jadi pisahnya pas Yesus mati saja. Nah, tubuh terpisah dengan keilahiannya. Iya. Begitu. Jadi nggak bisa kita menampik Yesus 100% Allah saja. Ya. Tidak bisa juga kita bilang Yesus 100% memang cuma manusia, tapi dua-duanya harus. dua-duanya tuh. Jadi kalau orang bilang Yesus bukan Allah, sesat. Nah, itu antikristus, itu penyesat, itu ajaran setan-setan. Gitu. Tapi kalau juga Yesus Yesus bukan manusia. Ya kan? Dia tadi kan bilang dia bukan Allah, berarti manusia saja. Nah, sesat. Kalau dia tidak manusia, Allah saja, sesat juga. Gitu. Mengapa? Karena kalau tidak 100% manusia, 100% Allah waktu di bumi ini, gitu kan. Itu Ya, nggak bisa ada tanggung dosa. penyelamatan kita. Jadi itu adalah istilahnya pusat dari Karya penyelamatan. doktrin keselamatan itu di situ. Karena dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka clear sudah bahwa hukuman dosa kita itu memang sudah dijatuhin hukuman. Amin. Kita orang berdosa memang, gitu kan. Kenapa kita bisa yakin masuk surga? Karena apa? Karena kita tahu
dosa kita sudah selesai dijatuhin hukuman. Bukan kita yang dihukum, tetapi juru selamat kita yang dijatuhin hukuman. Tuhan, haleluya. Sebetulnya itu penyaliban Yesus Kristus di kayu salib itu sebetulnya kalau kita mau menghayati Luar biasa ya, itu Pak. membuktikan itu Allah mengasihi manusia. Ya kadang-kadang orang justru malah mengolok-olok. Nah, itu Ini dia, yang Pak. saya sayangkan. Itu miris makanya ya, Pak. Miris, Pak. Karena mereka tidak tahu nanti ke depannya yang tadi seperti dikatakan akan ada yang menanti ketika dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, dia di mana ini? Iya. Wah, kekal. Ya. Sebenarnya inilah yang bikin saya dari tadi saya nggak bisa kasih komentar apa-apa karena saya hanya mencoba membayangkan bagaimana Tuhan mengasihi hidup kita. Iya. Itulah makanya saya dari tadi diam karena apa? Saudara coba berpikir sebenarnya tepat yang dikatakan tadi Pak Gembala bahwa siapa saja yang berpandangan bahwa Yesus bukan manusia itu itu pengajar antikristus. Ya, pijat. Tetapi juga mengatakan Yesus adalah Allah saja juga adalah antikristus. Kenapa? Karena memang hanya pemikiran dari dunia ini saja yang tidak mau tunduk kepada pengajaran Alkitab yang memiliki pemahaman seperti itu. Ya. Itulah makanya disebut dengan pengajaran antikristus. Berarti pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi memang sebenarnya kalau memakai akal yang mau menolak Alkitab, memang jelas ini kita bisa tolak. Karena ngapain juga manusia Allah jadi manusia kan gitu. Cukup dia berfirman aja kok selesai itu dosa. Tetapi kenyataannya kan Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri, sehingga Allah perlu repot-repot menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Yang memang memikirkan ini memang luar biasa. Saya sampai sekarang masih menjadi misteri. Kenapa sih jadi misteri? Saya nggak bisa hitung sebesar apa sih cintanya Allah kepada manusia. Karena nggak ada alat yang sanggup untuk mengukur itu. Tetapi yang tahu adalah pokoknya saking besarnya dia tinggalkan segala yang dia punya menjadi manusia. Kalau kita tanya sebesar apa sih Tuhan yang nanti di surga yang Tuhan jawab. Kalau kita tanya sebesar apa sih Tuhan Yesus jawab, kan kita nggak bagaimana cara ukur itu gitu. Yang Tak terukur. Ya itulah makanya saya dari tadi nggak dapat apa, saya mikir dulu Tuhan luar biasa demi dosa lo, bukan demi yang baik ya, demi dosa lo dia mati buat kita. Ya. Demi dosa saya, demi dosa. Coba bayangkan kalau Anda misalkan Anda diberikan sama orang, terus Anda dibohongi, Anda dijahati, gitu loh. Kita secara manusia udah pasti benci, kan gitu. Bayangkan kalau Anda saking mengasihinya manusia itu, meskipun sudah begitu, Anda mau rela mati buat dia. Hanya Tuhan yang bisa seperti itu ya Pak. Nah, kita bersyukur ada Alkitab yang menjelaskan bagaimana caranya manusia bisa selamat dengan cara yang pasti. Ya, Yesus sendiri kan pernah berkata kepada murid-murid, berarti datang untuk orang berdosa. Iya. Bukan untuk orang benar. Kalau orang benar menganggap dirinya benar, memang tidak perlu Yesus. Oh, iya. Tapi kalau kita mengakui kata orang berdosa, kita butuh Yesus Kristus. Amin. Ya makanya kalau misalnya hukum Taurat itu bisa menyelamatkan, kebaikan manusia bisa menyelamatkan, usaha manusia bisa menyelamatkan, ibadah bisa menyelamatkan, maka tidak perlu Yesus repot-repot inkarnasi menjadi manusia. Itu adalah puncak dari kasih Allah. Amin. Jadi karena tidak ada jalan lain. Di Taman Getsemani kan Tuhan Yesus juga sudah berdoa, Bapa, Kalau bisa, biarlah cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Luar biasa. Karena tidak ada jalan lain. Tuhan pernah mengajukan proposal yang lain ya Pak? Itu mau menunjukkan begini, bukan Tuhan tidak tahu hanya itu, gitu. Tetapi itu adalah bahasa manusia, bahasa ke kita betapa besarnya kasih Dia kepada kita. Dan betapa besarnya yang ditanggung itu ya Pak, dosa yang ditanggung itu ya Pak. Oh ya, makanya penghukuman yang dijatuhkan, diterima oleh Tuhan Yesus itu adalah hukuman yang paling berat. Penyamun di sisi Tuhan Yesus, itu kenapa perlu dipatahkan kakinya? Karena dia belum mati. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak dipatahkan kakinya, sudah mati jam 3 itu. Jadi
Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus itu didera begitu rupa. Parah. Dia dimahkotai dengan duri, Sebelumnya dicambuk lagi ya Pak, 40 dicambuk, bulan. gitu kan. 40 pukulan dengan cambuk Romawi, dan cambuk Romawi itu adalah bukan cambuk kayak cambuk sapi cuma petet gitu, bukan, tetapi itu cambuk bisa Ada kail ya Pak. bisa diisi Berapa benda-benda tajam? diikat yang untuk melukai tubuh gitu. Kulitnya bisa terkupas. Oh ya, jadi kalau kena tubuh begitu, itu masuk diambil kebuka dagingnya Pak. Maka oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Itu artinya apa? Karena Yesus itu memang begitu rupa menderita. Mengapa? Karena dosa kita yang ditanggungnya kan banyak. Semua dosa manusia. Maka hukuman yang pas, dianggap pas adalah hukuman terberat, ya mati, bukan ditembak, tapi mati di atas kayu. Iya. Kalau normal tidak ada penghukuman terlebih dahulu, itu Yesus belum mati seperti penyamun. Iya betul. Tapi ada penderitaan yang begitu rupa. Mengangkat salib saja dia sudah tidak kuat. Sehingga prajurit Romawi meminta Simon dari Kirene Untuk bantu itu. untuk bantu. Dan itu untuk kita. Maka memang Alkitab bilang terkutuklah orang yang tidak mengasihi itu. Ya. Oke, jadi penting sekali Yesus, dia adalah Allah yang menjadi manusia untuk supaya bisa dijatuhin hukuman dosa-dosa kita. Untuk pesan terakhirnya waktu di Thomas ya. Thomas pernah tidak percaya dengan Yesus Kristus. Dia katakan, kalau saya belum mencocokkan bekas paku di tangannya atau di lumbungnya, saya tidak akan percaya. Begitu Thomas berjumpa dengan Yesus, dia baru percaya dan menyembah. Kenapa kata Yesus? Kamu melihat karena kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat karena mempercaya. Amin. Itu untuk kita, Ya, termasuk untuk Donitan. kalau percaya, Kalau percaya, berbahagia. Oke. Oke, baik. Luar biasa. Mantap. Saudara, malam hari ini bagi saya ini terus termasuk malam berat ya. Kenapa saya bilang apa? Saya merasa memang kasih Tuhan itu luar biasa besar. Seharusnya menjadi bahan perenungan bahwa memang manusia itu luar biasa jahat dan memang seharusnya mati. Sejak tadi saya berpikir betapa banyaknya dosa saya. Sehingga atas dasar apa sih Tuhan mengasihi saya? Bukan karena saya orang baik sebenarnya. Bukan karena saya orang yang lebih daripada orang yang lain. Justru karena memang bejatnya saya, karena memang luar biasanya terkutuknya saya, Tuhan masih mau capek untuk menyelamatkan kita. Amin. Saudara, saya mengajak untuk kita semua yang ada menonton acara malam hari ini, sebenarnya cobalah merenung dengan baik, dengan betul. Tuhan yang mana yang berasal dari Alkitab yang benar-benar firman Tuhan. Ada banyak kitab-kitab yang mengajarkan tentang Tuhan, dan banyak cara Tuhan-Tuhan yang lain mengasihi dunia ini. Tetapi hanya di Alkitab saja yang menuliskan bagaimana caranya Tuhan mengasihi kita. Hanya di Alkitab saja yang mencatat dengan detail siapa Allah kita, siapa itu Yesus. Dan Alkitab saja yang mencatat tentang begitu detailnya manusia yang memiliki dosa yang seharusnya binasa. Tetapi Tuhan tidak menyayangkan apa yang dia punya, dia tinggalkan surga. Saudara bayangkan berapa berat hukuman sehingga harus Tuhan yang menanggungnya. Itulah makanya dia menanggung dosa seisi dunia. Tuhan yang harus menanggung dosa Anda. Dan terkutuklah Anda, terkutuklah saya, terkutuklah kita semua yang ada di tempat ini. Kalau
kita tidak mau percaya. Dan kita akhirnya benar-benar merendahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, saya orang berdosa. Karena sayalah Tuhan mati di atas kayu salib. Tapi puji Tuhan hari ini, saya percaya kepada karya keselamatan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu yang mati di atas kayu salib di bukit Golgota, menanggung hukuman dosa seisi dunia, terhitung pula di dalamnya adalah dosa saya. Yang sebentar lagi kita peringati. Iya, iya. Jadi Anda harus percaya bahwa Yesus di tengah-tengah dunia ini pernah menjadi manusia. Amin. Dan Anda juga harus percaya bahwa Dia adalah benar-benar Allah. Sejati. Amin. Dan demikian, Bapak Ibu Saudara, ujilah segala sesuatu dan pengelolaan yang baik. Hari ini saya mencoba menahan diri supaya saya tidak merengek di sini. Karena kan jadi cukup lucu juga bareng gede merengek di sini kan gitu. Tapi memang ini menggugah hati kita semua. Baik, kalau saudara merasa diberkati lewat acara malam hari ini, Anda bisa share, Anda bisa subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh ketik di bawah kolom komentar supaya kami bisa memberikan penjelasan yang sesuai dengan Alkitab. Dan kami berharap acara ini bisa memberkati Anda. Baik, selamat malam Pak Yusias sudah menemani saya. Selamat malam Yosua dan selamat malam Pak Gembala Kurnia. Komentar. Selamat malam dan Yang mau komentar. sudah. Selamat malam dan akhirnya salam Maranatha.